Halo teman-teman. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema Sistem Penerapan POAC dalam Perusahaan PT Aqua Golden Mississippi. Sebelumnya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan tim saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Vianasari, NIM 2292047, dan ada Femas Alvito Sigarsia dengan NIM 2292043, dan ada Melanie Salsabila dengan NIM 2292049, dan yang terakhir ada Asyam Raffi Rusdi dengan NIM 2292040. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut hasil diskusi dari kelompok kami, izinkan saya menjelaskan secara singkat apa sih itu POAC. Nah, POAC ternyata 4 fungsi dasar dari manajemen, di mana P yaitu planning, O organizing, A actuating, dan C controlling. Di dalam planning ada beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, menentukan target atau goals. Dan yang kedua, menentukan strategi atau cara untuk mencapai target tersebut. Dan yang ketiga, ada action plan berdasarkan strategi. Poin yang kedua ada O, organizing. Organizing di sini yaitu mengatur sumber daya, mengatur tugas dan wewenang untuk mendukung action plan yang sudah kita buat. Mulai dari mengatur people, finansial, waktu, infrastruktur. Dan poin yang ketiga ada A, actuating. Actuating di sini yaitu menggerakkan tim kita untuk menjalankan action plan yang sudah kita buat dengan bukti tim kita mampu menjalankan tugasnya masing-masing dan menghasilkan hasil yang sesuai ekspektasi kita. Dan yang poin keempat ada C, controlling. Controlling yaitu melakukan evaluasi antara implementasi dengan action plan yang sudah kita buat, yaitu mencocokkan sudah tepat atau belum gitu. Jika ada yang belum tepat, maka di situ kita harus melakukan perbaikan. Teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan yang namanya Aqua. Nah, Aqua merupakan perusahaan pelopor air mineral dalam kemasan di Indonesia yang didirikan sejak tahun 1973. Kemudian menjalin hubungan strategis bersama dengan Danone pada tahun 1998. Adapun pengaruh lain yang menyebabkan kesuksesan PT Aqua Golden Mississippi yaitu nilai-nilai POAC yang mereka terapkan, diantaranya planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, teman-teman, di sini saya akan bercerita tentang planning yang ada di PT Aqua Golden Mississippi. Nah, PT Aqua Golden Mississippi ini berdiri pada tahun 1973 dan didirikan oleh Bapak Tirto Utomo. Ide ini muncul ketika Bapak Tirto Utomo sedang menjamu tamu dari Amerika Serikat. Pada saat itu, tamu terkena diare karena tidak terbiasa meminum minuman yang direbus. Dari situlah Bapak Tirto Utomo berencana untuk membuat perusahaan air mineral dan dikemas dalam kemasan. Karena ia berencana membuat perusahaan air, ia pun segera pergi ke Thailand untuk mempelajari hal-hal yang berbau tentang air mineral, air dalam kemasan gitu. Setelah itu, beliau kembali ke Indonesia untuk mendirikan pabrik yang pertama yang berlokasi di Pondok Ungu, Bekasi dan diberi nama pabrik PT Aqua Golden Mississippi. Perusahaan Aqua sudah mampu menghasilkan 6 juta liter per tahun dengan botol kemasan 950 ml. Dengan saat itu dipatok harga Rp70. Dan sudah 30 tahun berdiri hingga saat ini, PT Aqua Golden Mississippi sudah mampu mendirikan cabang-cabang di Indonesia dan sudah memiliki 14 pabrik di Indonesia. Nah, produk tersebut
sudah berhasil diekspor juga ke luar negeri, contohnya ke Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan melanjutkan poin organisasi. Aqua diorganisasikan dengan cara pengendalian terpusat dari operasi yang disentralisasi. Disentralisasi kebanyakan produksi dan distribusi di tangan anak perusahaan atau pemegang lisensi. Perusahaan keluarga relatif kecil dengan 3 lapis, yaitu 1. Manajemen pelaksana (8 pemimpin), 2. Manajerial (23 manajer), 3. Pengawasan (80 pengawas dan petugas lapangan). PT Aqua Golden Mississippi adalah anggota Aqua Group, koleksi perusahaan dengan kepemimpinan silang di mana Tirto yang paling berkepentingan. Kelompok memutuskan pada produksi dan distribusi air dalam botol. Memproduksi aqua di bawah lisensi merek dagang yang lain. Air dalam botol seperti Fit, perusahaan Prancis Vitle atau label merek dagang pribadi untuk distributor Indonesia yang lain. Perusahaan kemasan memproduksi kemasan plastik untuk fasilitas kelompok Aqua. Pabrik di Jawa Barat, teh dioperasikan oleh Aqua. Memasok pasar Jakarta 65% penjualan dan pasar ekspor 10 penjualan. Pabrik-pabrik mendapat lisensi dari Aqua luar Jawa Barat memproduksi sekitar 25% dari penjualan. Di bawah manajemen lisensi, Aqua menerima penghasilan non-air dari lisensi yang membayar upah, bantuan manajemen, dan bunga pada pendapatan. Pendapatan non-air yang lain termasuk sewa kantor dan pemesanan dari PT Wirabuana Intren. Distributor tunggal untuk Aqua di ongkos dari pendapatan non-air memacu pendapatan dari penjualan tahunan Aqua sekitar 5%. Tirto adalah pimpinan dan direktur dari PT Aqua Golden Mississippi. Dia juga mengendalikan kepentingan sebagai besar di kelompok Aqua. Willy Siddhartha yang mulai pada usaha tahun 1973 adalah presiden. Dia juga presiden PT Andralia Plastik, satu dari anak perusahaan kemasan Aqua, dan ketua Asia Chapter International World Water Association atau IBWA. Berkantor pusat Amerika, di samping sebagai anggota International Relations Community pada organisasi yang sama. PT Aqua Golden Mississippi bangga terhadap tenaga kerjanya. Perusahaan yang mempunyai program aktif pelatihan intern untuk mengupgrade keahlian karyawan. Sekitar separuh dari 1.200 karyawan perusahaan berpartisipasi dalam beberapa pelatihan resmi tiap tahun. Sebagai tambahan, sekitar 20 karyawan menyelesaikan khusus formal instruktur yang ditawarkan sekolah Indonesia, sementara 10 karyawan terdapat pelatihan teknik di Eropa dan Amerika Serikat. Aqua menyediakan keuntungan kesehatan pada karyawan dan membantu mereka mendapatkan dan membiayai perumahan yang terjangkau. Saya akan membacakan untuk poin yang aktuanting.
Dalam iklannya, Aqua menekankan asal dari air dan proses produksinya. Asal dari air Aqua adalah sumber mata air yang mengalir, bukan dari air tanah yang kemudian dipompa. Nah, tetapi untuk merek lain yang diproduksi grup Aqua ini menggunakan air tanah yang kemudian dipompa, tetapi tentunya tidak menggunakan nama Aqua karena khususnya produk Aqua itu benar-benar dari sumber mata air yang mengalir. Truk tangki yang dilengkapi dengan kapasitas 10.000 liter yang berupa baja tahan karat membongkar air pada instalasi pemroses. Di sana, air diolah dan disucikan tanpa ada bahan kimia maupun penyedap tambahan. Setelah proses selesai, Aqua dikemas dalam penampung lebar untuk dijual ke penjual eceran. Pengawasan mata air sangat krusial di Aqua. Perusahaan memiliki laboratorium untuk menguji produknya. Staf tetap terdiri dari ahli fisika, ahli mikrobiologi, dan ahli kimia. Untuk memenuhi kapasitas pemerintah Indonesia, Aqua telah disetujui oleh World Health Organization atau WHO, Administrasi Makanan dan Obat-obatan, Agen Pelindung Lingkungan Amerika, dan Asosiasi Internasional Air dalam Botol. Salah satu yang mengejutkan saat uji pemasaran di terminal besar dan sepanjang Jalan Pantura membuktikan bahwa orang-orang Indonesia ada kemauan untuk membeli air di dalam botol. Nah, berita tentang Aqua ini sudah menyebar dari kota ke desa-desa kecil di seluruh Indonesia. Aqua menggunakan banyak media untuk mengiklankan seperti stiker pada bis, stiker pada taksi, TV, koran, radio, maupun media lainnya yang dapat memunculkan logo biru Aqua yang berbeda. Di dalam dunia kesehatan, Aqua secara aktif mendukung penyelenggaraan atletik internasional seperti pada jalur dan lapangan, mendaki gunung, dan angkat berat. Nah, untuk menjalin hubungan dengan masyarakat, Aqua ini membuka pabriknya boleh dikunjungi oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk meyakini masyarakat bahwa proses produksi Aqua untuk controlling yang dilakukan oleh perusahaan air minum dalam kemasan Aqua, Aqua menyediakan laboratorium untuk menguji produk mereka. Nah, di laboratorium tersebut terdiri dari beberapa ahli, di antaranya ada ahli fisika, ahli mikrobiologi, dan ahli kimia. Aqua juga telah disetujui oleh WHO dan Administrasi Makanan dan Obat-obatan dari Amerika, Agen Perlindungan, dan bahkan Asosiasi Internasional Air dalam Botol. Nah, produk Aqua sendiri ini dijual baik langsung dari distributor resmi hingga ke agen-agen ataupun ke toko kelontong atau toko-toko eceran. Nah, toko-toko kelontong atau toko-toko eceran ini biasanya mereka juga menjual sembako, bahan bakar minyak, dan lain-lain. Nah, seringnya di toko-toko eceran ini pemilik warung tidak meletakkan Aqua di tempat yang semestinya sehingga terkena debu atau penguapan dari bahan bakar minyak. Dikhawatirkan kualitas air minum dalam kemasan tersebut dapat berubah jika terkena barang-barang seperti tadi, termasuk sinar matahari. Dari kejadian-kejadian tadi, perusahaan Aqua melakukan kontrol langsung dengan cara turun ke lapangan, sidak langsung ke warung-warung kelontong, dan memberikan edukasi kepada para pemilik warung supaya kualitas Aqua ini tetap terjaga dengan cara menyimpan di tempat yang seharusnya agar tidak tercemar oleh bau-bau menyengat, sinar matahari, dan penguapan bahan bakar minyak.